Oh Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kerap kali kami kurang percaya kalau kami belum melihat dan mengalami secara pribadi dengan Engkau. Maka dari itu ampuni kami Tuhan, karena kami minta bukti. Tetapi kami percaya banyak kesaksian demi kesaksian sudah menyatakan bahwa Engkau hidup dan Engkau nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mengimaninya, dan kami percaya hanya kepadamu ada pertolongan. Maka kami akan melihat dan akan merasakan bahwa Engkau tetap setia dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tadi mendengar kesaksian dari ibu yang punya rumah, bahwa rumah ini didapatkan karena anugerah daripada Tuhan. Kerap kali kita merasa kurang percaya. Karena apa? Karena pikirnya, ya wong punya duit ya bisa. Tapi kalau saudara sendiri yang ngalami, baru nanti saudara percaya bahwa tidak semua orang yang punya duit segala sesuatu itu bisa. Karena apa? Contohnya orang yang punya duit banyak, kalau sakit jantung itu apakah langsung bisa jantungnya orang lain dicangkoin gitu gampang? Orang yang mati ya mau, orang yang hidup maksudnya dikasih berapa ratus juta pun jantungnya tidak mau diambil. Ini loh saudara, bahwa kenyataan hidup itu kerap kali terjadi di mana keadaan kita itu tidak kita sangka-sangka. Ini loh. Tetapi anak-anak Tuhan harus mempunyai suatu keyakinan bahwa apa yang akan terjadi itu Allahku sudah tahu. Nah, ini orang Kristen itu kerap kali tidak mempunyai percaya itu. Karena apa? Karena tidak mengetahui apa sebetulnya janji Allah kepada kita. Bahwa kalau saudara menyanyi tiap langkahku Allah yang menetapkan, apapun yang aku minta akan dapat. Ini ada semuanya. Tergantung daripada percaya saudara kepada Dia. Kalau saudara percaya, saudara melakukan, segala perkara akan jadi. Makanya saya terus terang dalam omong-omong, saya selalu kalau memberitahu orang, kadang-kadang seolah-olah itu tidak ada kasih. Karena begini, ya percaya jalanin. Kalau enggak jadi, ya jangan jadi orang Kristen. Loh, itu kan lalu seolah-olah, wah lah ini nginjil kok kasar kayak gitu. Ini loh saudara. Karena apa? Karena saya tidak mau mengajar orang begini. Percaya, bisa, coba toh jalani. Saya enggak mau. Sebabnya apa? Orang itu belum tentu sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh dia akan mengalami. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia ya yang tidak mengalami. Lah otomatis toh. Wong segala sesuatu itu dapat terjadi karena percaya. Karena Tuhan sendiri berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Jadi kalau engkau tidak percaya ya bakal tidak jadi loh. Ini tinggal engkau percaya atau tidak, itu saja. Kalau engkau percaya, jadi. Tapi kerap kali orang Kristen mau apa? Ya aku mau jadi Kristen kalau ini loh. Jadi kebalik toh. Aku mau jadi orang Kristen kalau aku utangku lunas. Loh ini kebalik. Kebalik saudara. Dia mau dibuktikan dulu karena apa? Kehendak hatinya terpenuhi. Ini kebalik. Firman Tuhan berkata, engkau percaya, maka segala perkara bisa terjadi. Nah, ini masalahnya. Masalahnya hanya itu. Maka dari itu tergantung engkau.
Malam hari ini itu saya tadi berdoa, dan dikasih firman. Saya bilang, Tuhan, kok bicaranya kok perkara orang ketindas, ini apa sih? Ini hari ini kumpulannya orang do banyak beban ini, ke meyek do kabotan utang ya ini. Jadi menghadapi peperangan, menghadapi ini pada apa tuh keadaannya itu loyo, ndak tahu yang jadi pemimpin itu siapa, yang akan bisa menolong itu siapa, tidak ada. Ini loh. Ini keadaan saudara sebetulnya. Ragu-ragu, tidak mempunyai kepastian. Nah, lah ini sampai saya sendiri turut jadi ragu-ragu. Karena apa loh? Ini saya berhadapan sama orang-orang semodel apa? Sampai saya tadi bilang sama Samudi, bagaimana? Dia bilang, sudah dapat firman. Sudah, tapi ya jadi katut ragu-ragu saya sampean. Ya udah mantap saya sampean bilang. Sebab saya itu sudah hampir 1 bulan bicara perkara iman, segala perkara jadi. Loh kok dihadapi orang yang ragu-ragu terus. Ini kapan selesainya masalah orang-orang ini, saya bilang. Sampai saya terus terang kalau berdoa, saya bilang, Tuhan, kasihan si Tuhan, anak-anakmu ini orang yang selalu bimbang kayak ombak lautan. Naik turun, tidak selesai masalahnya. Asal saya terima telepon, bagaimana Pak, kok tidak selesai ya? Lah kamu tidak percaya kok. Iya loh, lah iya ya biarkan. Lah saya tanya, kenapa kamu tidak percaya? Ya iya loh, saya mau percaya, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Lah lihat kenyataan saya ditagih utang. Percaya segala perkara bisa terjadi. Lalu tadi siang juga ibu bilang, Pak kok tidak jadi loh. Pada waktu kamu percaya tidak mau mikir perkara utangmu, perkara masalahmu, ada jalan keluar enggak? Ada. Dia ngomong sendiri, ada. Kalau saya sudah bisa percaya, relaks dan percaya sungguh, menyerah, saya tidak mikir, ada jalan keluar. Tapi demikian setelah selesai jalan keluar, mulai dibayangi lagi dengan penagih-penagih utang. Saya mikir, bagaimana caranya? Sudah hampir habis ini waktunya. Terus malah buntu. Nah, kamu kan sudah tahu toh, kalau mikir-mikir malah buntu toh? Iya. Nah, kenapa kamu pikir? Nggak bisa, nggak mikir? Loh lah ya. Sampai saya bingung, saudara, sungguhan. Sampai saya berkata, bagaimana sih Tuhan caranya ini? Kalau saya punya kunci nyetel utaknya tak putar kabeh, saya bilang, supaya cepat gitu loh. Wong sudah tahu jalannya kok tetap masih mikir-mikir. Nggak ada jalan keluar, saudara. Hanya ada di dalam Yesus, karena dia segala-galanya itu mampu. Karena dia itu berkuasa, tinggal engkau itu mau percaya atau tidak. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini di dalam Hakim-Hakim pasal 10. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 17. Kita itu kerap kali ragu-ragu, kerap kali takut masa depan bagaimana, keadaan bagaimana. Ini yang kita khawatirkan. Padahal kita belum tahu besok Tuhan datang atau besok ada gempa bumi roboh semua, tidak tahu. Kok mikirin yang tetek bengek yang belum ketahuan. Saudara tahu, firman Tuhan sudah berkata apa? Dekat akhir zaman gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit merajalela. Tahu-tahu diam-diam Meksiko goncang, mati semua. Saudara mau kemana toh? Kok ngeributi barang-barang yang Yang penting itu apa hari ini, itu yang harus dihadapin. Dan percaya siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Mesti kamu selamat. Ini loh saudara. Biarpun 1000 orang jatuh di pinggirmu, kamu cuma lihat, kok pusing amat sih? Sampai saya bingung. Saya bilang, ini nanti kalau seandainya ada gempa sungguh gitu, anak-anak Tuhan mati gepeng, saya bilang. Karena apa? Tidak punya kuasa. Tapi kalau kamu punya kuasa, rumah roboh mau merobohi kamu cuma tinggal dalam nama Tuhan Yesus minggir. Loh, jangan saudara kira bahwa engkau itu tidak ngalami. Karena hal ini tuh saya alami sendiri. Di dalam keadaan seperti apa bisa terjadi. Dan saya katakan kepada orang di Jakarta,
Dia pada waktu itu dikejar-kejar utang. Jakarta. Utangnya tidak tanggung-tanggung, 200 juta. Tidak tanggung-tanggung, 200 juta. Nah, kalau orang dikejar utang itu takut enggak? Hah? Kalau yang ngutangi datang nyumput enggak? Loh, ini terus terang. Dia pada waktu kenal Tuhan, dia ketemu kepada saya bilang, kamu utangmu banyak toh? Saya bilang, ya, saya utang 200 juta Pak Isa. Nah terus kamu kemana? Nah sekarang saya ini umput-umput tempetan. Jadi kalau bank datang nagih, saya bilang tidak ada. Lah kamu hidup dalam bohong terus, ya kapan kamu selesai? Lah bagaimana? Baca firman, kamu berdoa, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dia bilang, lah Tuhan bisa jawab. Tuh, bisa. Nah saya itu enggak dengar. Nanti urusannya Tuhan. Percaya, jalankan sungguh-sungguh. Mulai baca firman, mulai berdoa. Baca satu firman berkata, mengapa engkau takut kepada manusia? Langsung Tuhan tegur. Kalau kamu ditagih kok lari-lari, nyumput-nyumput tuh buat apa? Waduh, dia bilang, Tuhan, kalau gitu saya salah ya? Salah. Hadapi bagaimana Tuhan? Aku udah punya duit. Aku buka jalan, bagaimana caranya? Ya sudah, mulai hari itu dia bilang sama istrinya, kalau ada bank datang cari saya, bilang ada. Wah, istrinya kaget. Hah? Loh, kamu berani itu sudah punya jalan keluar? Yesus jalan keluar saya. Nekatnya luar biasa. Baru ngomong gitu, bener bel bunyi. Kering. Istri pembantunya bilang, tukang dari bank Pak. Ya, suruh masuk. Wah, istrinya pikirnya ini jalannya apa gitu masuk. Pak, bagaimana Bapak diundang ke direktur bank? Baik. Hari itu berangkat melangkah, dia bilang, Tuhan, di dalam namamu aku melangkah. Pergi ke bank, ke direktur. Langsung sama direkturnya bilang, bagaimana? Tanda tangani rumahmu, serahkan kepada kami untuk kami sita. Lalu dia bilang, saya tidak mau tanda tangan. Kenapa? Saya sedang usahakan, saya sedang perjuangkan. Saya sekarang menjadi anak Tuhan dan tidak menjadi anak dunia lagi yang kucing-kucingan. Saya engkau panggil, saya datang sebab saya menjadi anak Tuhan sekarang. Saya berjanji untuk bayar dan saya sedang usahakan dan pasti saya bayar. Lalu dia bilang, yap. Jangan pakai Tuhan. Lalu direkturnya bilang gitu, jangan pakai Tuhan. Loh, kalau kamu tidak percaya, kamu nanti terima akibatnya. Tuhan marah. Wah, sampai diketawain sama direkturnya. Apa Tuhan marah? Kalau kamu tidak percaya, buktikan. Lampu mati. Tanda 1. Direkturnya bisa takut. Kamu tidak percaya? Kamu buktikan. Ini untung lampu, kalau lain kali kamu yang mati. Wah, direkturnya bisa takut. Aneh enggak? Dia bilang gini, aku kok punya kuasa, kekuatan berani seperti itu tuh enggak masuk akal. Dia bilang, dulunya penakut. Lalu akhirnya dia bilang, bagaimana? Lah terus maksudmu bagaimana? Tunggu dong. Nanti saya mesti selesaikan, pasti. Oke, kalau gitu saya kasih tambah 3 bulan. Ya, boleh. Bayangin. 3 bulan kemudian dia berdoa, dia menyanyi, dia mengucap syukur, dia bilang, Tuhan, aku percaya Engkau buka jalan. Pada waktunya kurang cuma 1 hari. Kurang sehari. Dia telepon saya bilang, waduh, besok Pak Yusak waktunya. Lah terus jalan keluarnya belum ada. Saya turut deg-degan terus. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Tuhan mengatakan, tidak usah takut, nanti aku buka jalan. Pagi-pagi dia harus menghadap, saudara tahu, istrinya dapat firman Tuhan. Temui seseorang itu. Lalu, Pak, kamu harus ketemu orang itu. Sudah berapa tahun kamu tidak ketemu? Iya, aku tidak pernah ketemu. Datang ngapain? Tidak tahu. Sudah datang, temuin saudara. Ternyata kenalan ayahnya. Dan ayahnya dulu pernah menitipkan dia kepada orang itu. Dan dia bilang,
Om, keadaanku gini, kesulitanku gini. Oh, gampang. Udahlah. Ini sertifikat kasihkan bank, sertifikat rumahmu ambil. Loh, nah terus biarkan ini yang dilelang. Sertifikat rumahmu selamat. Lucu enggak? Sampai dia bilang enggak masuk akal. 200 juta loh. Bayangin. Kenapa? Loh, dia bilang loh. Lah ini rumah nih. Dah kamu enggak usah tahu, pokoknya ini kasihkan dan bank mesti mau karena rumah ini harganya sekitar 350 juta. Bayangin. Sampai dia pulang, dia pergi ke bank. Kamu mau enggak tak tukarin rumah jalan ini sertifikatnya. Dilihat. Oh, mau. Nah, sertifikat saya keluarkan. Ganti. Bayangin. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Aneh luar biasa. Yang tidak terpikirkan itu yang diberikan oleh Allah. Kamu tidak tahu jalannya bagaimana, tapi Allahmu sudah menyediakan segala-galanya. Tinggal engkau saja caranya. Sampai luar biasa. Padahal dia ngutangin orang 500 juta tidak dibayar. Dan pada suatu saat dia berkata, Pak Yusa ini bagaimana? Loh, kamu berdoa, percaya Allahmu bisa menggerakkan. Lalu istrinya dapat hikmat daripada Tuhan. Pak, temui orang itu. Orang itu temui. Nanti kamu temui sama dia. Setelah ditemui, dia cerita kesulitan saya begini. Besoknya orang itu bilang apa? Oke, yang utang sama dia ditelepon sama orang itu. Kamu bayar utang dia. Ajudannya datang, sekretarisnya. Pak, utang kami berapa? 500. Baik, kami akan bayar dulu 150 juta. Bayangin, saudara. Allah itu tahu jalur-jalur yang tepat. Tetapi engkau tidak tahu. Tapi tinggal kamu percaya bahwa dia sanggup menolong engkau. Dia pasti lakukan. Dan tidak ada masalah kalau engkau mau percaya sungguh-sungguh kepada dia. Firman-Nya berkata begini di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ini keadaan bangsa Israel di mana dia terancam oleh Bani Amon, ditindas 18 tahun lamanya. Mengapa dia ditindas? Karena dia meninggalkan Allahnya yang berkuasa. Memang kerap kali orang Kristen kalau sudah enak-enak, sudah dengan Allah itu enak, santai, semuanya beres, tidak ada yang sakit, tidak ada yang rugi, dan akhirnya lama-lama jadi tidak melekat kepada Tuhan. Kalau sudah seperti itu, nanti datang malapetaka, baru teriak-teriak sama Tuhan. Ini kenyataan bangsa Israel. Maka firman Tuhan ini ditulis untuk saudara dan saya, supaya saudara jangan niru perbuatan orang Israel. Kalau jadi anak Tuhan, jadi yang setia dan didik anakmu untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Maka hidup anak cucumu semuanya diberkati Tuhan dan tidak naik turun, saudara. Ini janji daripada Tuhan. Tetapi bangsa Israel kerap kali meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tertarik oleh kesenangan dunia, oleh berhalanya orang lain. Karena apa? Kalau turut orang lain boleh berbuat seenak-enaknya. Betul enggak? Kalau jadi anak Tuhan, berzina enggak boleh, main mata enggak boleh, nipu enggak boleh, roulette enggak boleh, judi enggak boleh. Betul enggak? Cabul-cabulan enggak boleh. Tapi kalau ikut Allahnya orang lain boleh enggak? Boleh. Jadi pikir-pikir kalau orang Kristen sudah banyak duit, sudah segalanya enak, ya enak turut orang lain ya, bisa menikmati segala macam tetek bengek. Nah itu. Kalau sudah mulai begitu, apa akibatnya?
penderitaan demi penderitaan yang engkau harus alami. Kita harus menyediakan diri. Kenapa Allah mengendaki kita kudus? Karena Allah tahu bahwa dunia sudah dekat kepada kehancuran. Maka anak-anak Tuhan dipilih, disediakan untuk hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Sedemikian selesai di dunia, engkau langsung pindah ke dalam kerajaan surga. Dan hidup penuh dengan kekudusan. Ini yang menyenangkan orang Kristen. Karena saudara itu belum pernah dibawa ke Firdaus, jadi saudara tidak merasa kepingin, ya toh? Karena tidak pernah. Tapi kalau saudara sudah pergi ke sana, dunia ini mau anggap sampah. Benar. Dan selalu kepinginnya apa? Tuhan, kalau selesai pulang. Saya sendiri kerap kali kalau capek saya bilang, Tuhan, kalau selesai tugasku, pulang. Bukan pulang ke Bandung, pulang sana, saya bilang. Saya tidak mau lama-lama di dunia. Saudara tahu. Kenapa? Karena saya sudah tahu kok, di sana luar biasa senangnya. Senang dan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, dan di sana bersukacita dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang anaknya itu umur 7-8 tahun meninggal. Dan dia susahnya luar biasa. Dia mengatakan begini, Tuhan, kenapa anakku masih 7-8 tahun engkau ambil? Dia sedih luar biasa. Akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak tahu bahwa anakmu ini adalah diambil adalah yang terbaik. Karena Tuhan tahu kalau nanti dewasa dia tidak jadi anak Tuhan, malah kehilangan. Betul tidak? Dan pada waktu itu ada seorang anak hamba Tuhan dapat penglihatan. Dia dibawa karena dia melihat ibu ini menderitanya luar biasa. Dia berdoa, Tuhan kasihan si Tuhan, ibu ini menderita. Lalu hamba Tuhan ini dibawa ke Firdaus. Dan dia ketemu anak ini. Dia bilang, anak ini bilang, loh om, kok datang om? Anak itu kenal. Karena apa? Karena sudah kenal sama orang tuanya. Lalu dia berkata, loh, kamu kok di sini? Oh, enak om di sini. Apain kamu di sini? Aku diberi tugas sama Tuhan. Yo om turut tak temu nombek Tuhan Yesus. Dia diajak, digandeng sama anak itu masuk ruangan-ruangan sampai dia bilang, anak ini kok apal sekali liku-liku daripada kota kudus ini. Dibawa, lalu di dalam ruangan itu Tuhan sedang ada perjamuan dengan murid-muridnya. Lalu dia bilang, om tunggu di sini ya om. Saya tak ketemu Tuhan Yesus dulu untuk berbicara minta izin mengenalkan om. Dia masuk. Lalu pintunya itu terbuka sedikit. Dia ngintip. Anak ini demikian erat dengan Tuhan. Lebih daripada ayah dan bundanya. Dia datang, dia manja. Lalu dia berkata, Tuhan, om itu datang Tuhan, mau ketemu engkau, boleh ya Tuhan? Tuhan mengatakan, suruh dia masuk, digandeng masuk. Dan dia berkata, Tuhan, om ini mau lihat saya ini ngerjakan apa. Tak ajak ke tempat saya temu dengan anak-anak ya Tuhan. Ya, kamu ke sana. Saudara tahu. Dan dia pergi ke sana, dia melihat anak ini ambil apa? Ambil roti buat teman-temannya itu. Dia bilang, roti di kerajaan surga kok bersinar ya, bercahaya semua. Roti kok ada roti ya di sini. Jadi orang Kristen itu kadang-kadang bilang apa? Di surga itu tidak makan, tidak minum. Bodoh, saya bilang. Tidak makan, tidak minum. Makan, minum di sana. Di sana itu rotinya itu bersinar. Dan ini tidak hanya dialami oleh hamba Tuhan itu. Dialami oleh beberapa hamba Tuhan. Rotinya bersinar. Dia bilang, ini roti surga. Iya om, bersinar. Wah luar biasa, enak om. Lalu dibagikan. Kamu kerja di sini apa? Pada waktu saya di dunia sekolah minggu itu saya senang melayani anak-anak sekolah minggu kok om. Saya ambilkan makanan, saya ambilkan minum, saya bagi Alkitab, traktat.
Di sana pun saya kerjaannya dikasih kerjaan Tuhan untuk memberi makan minum teman-teman sebaya. Bayangin, saudara. Apa yang engkau lakukan di sini, kau akan teruskan di sana, saudara tahu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia terikat di surga, saudara tahu. Alkitab ini ya dan amin. Di dalam dunia ini kamu belajar. Jikalau kamu di dalam dunia ini hitung-hitung duit terus, kamu nanti di sana ngitung apa? Siang malam mau ngitung duit. Ini loh, saudara. Tapi kalau engkau di sini memuji, memuliakan, percaya kepada Dia, maka engkau di sana akan menikmati dekat dengan Allah, mengucap syukur, puji-pujian dan penyembahan yang terus-menerus. Ini saya alami sendiri. Kenapa saya senang berdoa? Karena Tuhan mengatakan, Yusa, karena engkau merindukan selalu dekat aku, engkau pun tidak akan nanti kalau kamu di sana, engkau pun tidak jauh daripada aku. Semeja. Dan saya ditunjukin sendiri. Tuhan di sini semeja dengan Tuhan, saya ngobrol dengan Dia. Bayangin, saudara. Maka dari itu kamu harus belajar di sini. Kalau engkau senang di sini ngapain? Di sana kamu akan terusin, saudara. Dan orang-orang ditunjukkan di alam maut, orang yang selalu maki-maki, di alam maut maki-maki terus selamanya. Orang yang di dunia dia ilmu pengetahuannya mau bertambah, di sana dia mempertambahkan ilmu pengetahuannya terus. Ini, saudara. Maka engkau harus tahu bahwa di sini adalah tempat untuk belajar, untuk menyiapkan kita pergi ke Firdaus. Supaya engkau mencari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu. Orang Israel terancam oleh bangsa Amon. Dia di dalam keadaan yang terjepit. Dia mencari seorang pemimpin yang berani memulai peperangan itu. Keadaan saudara juga seperti bangsa Israel yang terjepit. Yang di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, mencari pemimpin, mencari jalan keluar yang dapat engkau ikuti. Dan kalau kita lihat coba, siapa yang didapatkan oleh orang Israel ini? Dalam Fatsal yang ke-11, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Loh. Ya, ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat bagian milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Coba bayangin kalau saudara perhatikan. Yang dicari oleh orang Israel seorang pemimpin. Tetapi dia tidak mendapatkan seorang pemimpin yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan adalah seorang pemimpin yang punya kewibawaan, yang punya kerajaan, yang punya kuasa. Tetapi ternyata yang didapatkan adalah seorang pemimpin malah dicap sebagai anak haram dan perampok. Saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, saudara akan tahu bahwa pertolongan tidak datang dari apa yang kau cita-citakan, engkau harapkan, tetapi yang kau tidak duga, itu yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Saudara kira Yesus itu siapa? Orang dunia mengecap Yesus siapa? Anak Maria, anak Haram.
Padahal orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Apakah tidak sama dengan Yefta, anak perempuan Sunda, perampok? Kalau perampok-perampok ketangkap, dia akan disalibkan. Hukumannya sama dengan Yesus, saudara tahu.